Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello grade 4, ketemu lagi kalian dengan Bu Ros. Kali ini kita akan belajar tematik tema 4, berbagai pekerjaan dengan subtema 2, yaitu pekerjaan di sekitarku. Hari ini kita mulai masuk di pembelajaran 1. Nah, untuk kali ini Bu Ros akan membahas materi muatan IPA dan muatan IPS. Ya, sekarang kalian siapkan buku kalian, buka halaman 48. Oke, ayo ready? Oke, siap ya nak? Tetap semangat sayang. Oke, sekarang kita mulai belajar. Nah, di buku kalian ya, di awal itu ada cerita tentang kelinci yang rajin. Ayo, siapa yang tahu, masih ingat ya pelajaran ini cerita ini menceritakan tentang apa? Ya, cerita fiksi. Cerita fiksi itu bukan cerita sebenarnya atau disebut cerita khayalan. Nah, dalam sebuah cerita biasanya ada tokoh, ada latar atau tempat, kemudian ada suasananya, ya. Kemudian ada konfliknya. Nah, di situ di cerita kelinci yang rajin bekerja, nanti kalian baca, kemudian kalian jawab ya, halaman 49 setelah kalian baca dengan teliti. Nah, sekarang silakan kalian buka buku kalian halaman 50 ya, kalian lihat di situ. Oke. Sebelumnya kita akan masuk ke muatan IPS. Nah, proses kegiatan ekonomi ya, proses padi yang ditanam menjadi nasi. Coba kalian perhatikan proses penyaluran padi hingga siap menjadi nasi yang kita makan pada buku kalian. Perhatikan. Nah, ini ada gambar. Nah, ini ada gambar petani sedang menanam padi. Nah, kemudian ini ada kemudian beras dijual kepada ya penjual beras atau biasanya kita sebut dengan di sini adalah penampung berasnya, atau kemudian disalurkan lagi beras yang sudah digiling di pabrik, kemudian disalurkan lagi ke tempat penampungan beras, atau di sini di Indonesia yaitu penampungnya adalah Bulog ya. Kemudian dijual berasnya, disalurkan lagi ke pasar, dijual oleh pedagang, nanti ada yang membeli. Kemudian setelah itu beras diolah, setelah dibeli kemudian beras diolah menjadi nasi ya. Jadi sebelum jadi nasi ya, lihat di sini ditanam dulu menjadi padi, kemudian digiling di tempat penggilingan beras, kemudian didistribusikan ke tempat penampungan beras dan dijual kepada pedagang di pasar, kemudian diolah menjadi nasi oleh pembeli beras. Nah, di buku kalian halaman 50 ya, itu bisa kalian lihat ya nak, itu ada petani sama petani membajak sawah. Kemudian kalian ceritakan situ, petani membajak sawah, kemudian sawahnya dipanen, digiling ke penggilingan ya menjadi beras, kemudian beras didistribusikan oleh pedagang besar, kemudian didistribusikan lagi oleh pedagang di pasar. Kemudian ibu membeli beras dan memasaknya menjadi nasi, dan si kakak ini sedang makan nasi. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut itulah yang disebut dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan ekonomi itu dilakukan mulai dari mengolah bahan baku, diproses menjadi bahan setengah jadi, diolah menjadi bahan jadi, didistribusikan kepada pedagang di pasar, dan dijual belikan ke masyarakat untuk dikonsumsi. Nah, seperti tadi gambar tadi ya. Kemudian ada 3 tahap kegiatan ekonomi ya. Satu adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan sesuatu barang ya.
kegiatan menghasilkan suatu barang. Contohnya bertani. Tadi petani menanam padi di sawah. Jadi menanamnya itu yang disebut produksi. Nah, petaninya, kemudian orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya adalah petani. Nah, petaninya itu disebut produsen. Ingat, ya, produksi adalah kegiatannya. Contohnya apa? Bertani atau menanam padi. Menanam itu disebut produksi. Kemudian petaninya disebut produsen. Orangnya yang menanam disebut produsen. Ya, oke. Contoh lagi, ya. Selain bertani adalah apa? Menjahit baju. Itu kegiatan produksi, menjahit baju. Kemudian orang yang melakukannya siapa? Produsennya, penjahit. Nah, paham ya? Jadi orang yang melakukannya disebut produsennya. Ya, karena menghasilkan barang. Jadi setiap orang yang menghasilkan barang disebut produsen. Kegiatannya disebut produksi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Contohnya berdagang atau menjual. Ya, menjual barang. Itu kegiatan menyalurkan, ya, menjual barang. Nah, tadi, ya. Kemudian orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contohnya sales, pedagang, ya. Nah, orangnya, pedagangnya. Pak Anto berjualan di pasar menjual beras. Nah, berarti Pak Anto disebut distributor. Oke, jadi orangnya disebut pedagang, kegiatannya menjualnya, ya, atau berdagang menjual barang itu disebut distribusi. Ya, kegiatannya distribusi, orangnya distributor. Kemudian kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang dari hasil kegiatan produksi. Contohnya membeli barang. Ya, membeli itu konsumsi. Kemudian orang yang melakukan kegiatan tersebut, kegiatan melakukan konsumsi disebut konsumen. Contohnya ibu membeli ikan di pasar. Berarti siapa konsumennya? Adalah ibu. Ibu membeli ikan di pasar, konsumennya adalah ibu. Atau Anto makan nasi, berarti Anto konsumennya. Ya, kegiatannya memakan nasi atau makan nasi. Ya, konsumsinya makan nasi. Contoh lagi, ya, Karissa minum susu, berarti Karissa termasuk apa? Konsumen. Ya, konsumsinya yang mana? Minum susu karena kegiatannya. Oke, ada lagi, Hanif memakai sepatu baru. Hanif memakai sepatu baru. Ya, kegiatan konsumennya siapa di situ? Konsumennya Hanif. Ya, kegiatannya apa? Mengkonsumsi. Konsumsinya apa? Pakai sepatu baru. Nah, itu yang disebut konsumsi. Konsumen itu adalah orangnya atau pelakunya. Ya. Kemudian contoh proses kegiatan ekonomi. Di buku kalian buka itu halaman 55. Ya, Nak. Enggak, ini masih ini. Contohnya lihat di sini, produksi tadi, petani menanam padi di sawah. Ya. Nah, jadi petaninya ini produsen, kegiatannya adalah menanam padi di sawah. Kemudian distribusi, pedagang menjual beras di pasar, pedagangnya distributor menjual beras di pasar disebut distribusi. Kemudian konsumsi, ibu membeli beras di pasar, ibunya konsumen, ibu disebut konsumen karena pelakunya. Membeli beras di pasar disebut konsumsi. Nah, ada lagi konsumsi, keluarga Ahmad makan nasi, keluarganya disebut, iya, pinter, keluarganya disebut konsumen. Kegiatannya yang mana? Makan nasi. Jadi konsumennya keluarga Ahmad, kegiatan konsumsinya makan nasi. Ya, paham di sini? Ya, coba Bu Ros ulang lagi. Produksi, petani menanam nasi, petaninya disebut apa? Ada yang bisa jawab? Ya, petani disebut produsen. Pintar. Menanam padinya disebut kegiatannya
produksi. Kemudian di distribusi, ya, yang mana disebut distributor? Ayo, ya, pedagang, pintar. Kemudian kegiatannya, distribusinya yang mana? Menjual beras di pasar. Kemudian konsumennya, pada yang ini, pada keluarga Ahmad makan nasi, konsumennya yang mana? Ya, keluarga Ahmad. Kemudian konsumsinya, kegiatannya yaitu makan nasi. Paham ya? Antara produksi, produsen, distribusi, distributor, kemudian konsumsi, konsumen. Kalian harus paham ya. Nah, baru di situ kalian buka buku kalian halaman 51, kegiatan ekonomi. Ya, perhatikan di situ ada pekerjaan yang ada tempat kegiatan ekonomi, pekerjaan yang terlibat dan hasil pekerjaan. Perhatikan nomor 1 di sini ada peternak sapi perah. Ya, ini tempat kegiatan ekonomi, ya, ini dimana di kandang biasanya ya. Pekerjaannya adalah peternak sapi perah. Hasil pekerjaannya apa? Ya, susu sapi segar. Kemudian yang kedua ada ya di laut, ya, nelayan mencari ikan di laut. Ya, hasil pekerjaannya apa? Ya, beragam jenis ikan laut. Kemudian yang ketiga, ya, tempat kegiatan ekonomi ya, berdagang keliling, ya, pedagang bakso keliling, ya, hasil pekerjaannya bakso kuah yang lezat, mantap ya. Yang kemudian yang keempat, tempat kegiatan ekonominya ini di bengkel, ya, di bengkel, ya. Nah, pekerjaan yang terlibat montir sepeda motor, ya, montir itu orang yang melakukan perbaikan di bengkel, ya, disebut montir. Montir sepeda motor, hasil pekerjaan adalah motor yang bisa dipakai. Kemudian itu tadi, nanti kalian isi buku kalian halaman 55 ya nak. Oke. Nah, kita masuk ke penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam. Kalian lihat buku kalian halaman 54 ya. Nanti kalian baca dulu buku kalian halaman 53 ya. Di situ nanti ada perbedaan antara petani tradisional dan petani modern ya. Kita akan bahas dulu perbedaannya. Nanti kalian isi ya nak. Isi ikuti yang sudah Buros buatkan di sini ya. Contoh petani tradisional yaitu membajak sawah dengan kerbau, sedangkan petani modern membajak sawah dengan traktor. Petani tradisional memberi pupuk dengan pupuk kandang atau pupuk kompos, sedangkan petani modern memberi pupuk dengan pupuk buatan atau pestisida. Petani tradisional memetik padi dengan ani-ani, sedangkan petani modern memetik padi dengan mesin potong padi. Ya, petani tradisional menumbuk padi dengan lesung, sedangkan petani modern menggiling padi dengan mesin penggiling padi. Nah, itu tadi perbedaan antara petani tradisional dengan petani modern. Ya, kalau petani tradisional tadi apa? Membajak sawahnya dengan kerbau. Nah, modernnya dengan traktor. Oke, kalian bisa lihat di situ di buku kalian ya. Halaman 40, halaman 53. Nah, itu yang pakai kerbau, ada yang pakai traktor. Nah, itu nanti kalian isi ya nak, buku kalian halaman 54. Oke. Oke, sayang, untuk pembelajaran hari ini setelah selesai sampai sini, nanti tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Buros berikan di Teams. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.